Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS kelompok 1 angkatan 8 golongan 3 gelombang 3 instansi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sebuah podcast monolog tentang nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara terdiri atas 5 poin yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman kita, yakni cinta tanah air yang akan disampaikan oleh Irmawati M, sadar berbangsa dan bernegara oleh Hustiana, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara oleh Haryanti Putri Rizal, rela berkorban untuk bangsa dan negara oleh Fadil Muhammad, dan memiliki kemampuan awal bela negara oleh Melianti. Selamat mendengarkan. Nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Salah satu indikator cinta tanah air yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya yaitu profesi sebagai dosen ASN. Kita ketahui bahwa dosen memiliki 3 tugas utama atau biasa disebut tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Profesi sebagai seorang dosen merupakan bentuk bela negara kita, karena tujuan kita menjadi seorang dosen adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas akan memiliki dampak yang baik untuk kemajuan negara, sehingga seorang dosen harus memberikan kontribusi terbesarnya dalam hal mengajar dengan cara yang terbaik, yaitu menggunakan media interaktif, kemudian melakukan penelitian yang berguna untuk masyarakat, serta mengabdi kepada masyarakat dengan cara misalnya memberikan workshop. Nilai bela negara yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Salah satu indikator dari nilai bela negara yang kedua ini adalah disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Sebagai seorang dosen, kita harus menjadi inspirasi. Apa yang kita lakukan akan menjadi contoh bagi mahasiswa dan orang-orang yang berada di bawah naungan tempat kita bekerja. Contoh perilaku disiplin dalam lingkup kampus adalah hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja. Ya, pastinya setiap mata kuliah memiliki jadwal tertentu. Dosen tidak boleh menggunakan otoritasnya untuk datang terlambat karena hal itu akan merugikan mahasiswa. Kita tidak pernah tahu bahwa di balik kedisiplinan mahasiswa kita ada sesuatu yang dia korbankan. Misalnya, berangkat awal meskipun orang tuanya sakit, berangkat lebih awal meskipun dia seharusnya mengantar adik-adiknya ke sekolah, berangkat lebih awal dan menunda hal-hal yang lain karena tidak mau datang terlambat di kelas dosennya. Contoh perilaku bertanggung jawab di lingkup kampus, yakni melaksanakan aktivitas mengajar dengan semangat yang tinggi, mulai dari menyiapkan materi, media, metode, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi. Kita tidak boleh menjadi dosen yang dicap oleh mahasiswa sebagai sosok yang tidak memiliki tanggung jawab, misalnya jarang masuk, tidak menyampaikan materi dengan lugas, atau langsung memberikan tugas tanpa penjelasan. Selain itu, contoh perilaku bertanggung jawab di lingkup kampus adalah mengemban amanah yang diberikan oleh atasan. Misalnya, jika seorang dosen menjadi panitia di acara kampus, kita hendaknya berkontribusi penuh, memberikan ide dan masukan. Jangan hanya datang di saat acara dimulai dan menghilang begitu saja setelah acara selesai. Nilai bela negara berikutnya adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai ini dapat ditunjukkan dengan meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.
Di lingkungan kerja, sikap setia kepada Pancasila dapat ditunjukkan dengan selalu melakukan musyawarah mufakat pada setiap diskusi ataupun rapat, dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang disepakati secara bersama. Contoh yang lain adalah sebagai seorang dosen, perlu membuat komitmen kerja dalam rangka menciptakan suasana kondusif di kelas, dengan tujuan untuk memelihara kekompakan di kelas. Rela berkorban demi bangsa dan negara berarti bersedia dengan ikhlas memberikan yang terbaik apa yang dimiliki kepada bangsa dan negara. Perwujudan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara diatur dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang berbunyi setiap warga negara harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara apabila diperlukan. Namun dalam realitas masyarakat saat ini, nilai-nilai pengorbanan untuk bangsa dan negara sudah mulai tergerus dikarenakan gaya hidup yang semakin pragmatis dan individualistik. Dalam hal ini, sebagai seorang aparatur sipil negara yang bertugas sebagai perekat dan pemersatu bangsa, harus lebih aktif dan inovatif dalam mensosialisasikan nilai-nilai rela berkorban di dalam masyarakat. Di samping itu juga, sebagai seorang dosen, tentu setiap perilaku dan tindakan harus tercermin dalam prinsip dan nilai rela berkorban demi bangsa dan negara. Adapun beberapa nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara yang bisa diimplementasikan dalam profesi seorang aparatur sipil negara antara lain: pertama, menyumbang tenaga, pikiran dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, rasa tolong-menolong antar warga negara. Nilai bela negara berikutnya adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai ini ditunjukkan dengan sikap yang senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Di lingkungan kerja, contohnya sebagai seorang dosen, tentu perlu melakukan olahraga secara terus-menerus dan terukur sehingga memiliki tubuh yang sehat dan kuat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa. Selain itu juga perlu untuk menjaga pola makan yang sehat dan perlu melakukan general check up untuk mengidentifikasi atau mengetahui kelainan-kelainan yang mungkin ada di dalam tubuh. Kemampuan awal bela negara lainnya adalah berkaitan dengan etika dan moral. Sebagai seorang dosen perlu menjaga etika dan moral. Contohnya etika kerapihan diri dan tata cara berpakaian. Hendaknya seorang dosen berpakaian yang rapi dan sopan ketika mengajar ataupun ketika melaksanakan tugasnya. Selain itu, etika berbicara. Etika berbicara juga sangat penting untuk dijaga. Karena dengan menjaga sikap dan cara yang baik dan benar akan menimbulkan kehangatan serta komunikasi yang baik dengan lawan bicara kita. Sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi pembahasan tentang nilai-nilai bela negara beserta contoh aksi yang bisa dilakukan oleh dosen sebagai bentuk awal bela negara. Selanjutnya adalah pembahasan tentang SWOT analysis yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat terkait dengan nilai-nilai bela negara di lingkungan kampus. Topik yang kami angkat adalah pemberlakuan fingerprint 2 kali bagi dosen dan tenaga kependidikan. Adapun strength yang bisa kita lihat dari pemberlakuan fingerprint ini yakni meningkatnya budaya disiplin di lingkungan kampus dan menurunnya tindak korupsi waktu jam mengajar bagi dosen.
hal ini merupakan kekuatan bagi dosen untuk menerapkan sikap awal bela negara. Adapun weakness yang bisa kita lihat adalah membatasi dosen untuk mengembangkan diri di luar kampus, sebab mereka harus standby di lingkungan kampus agar tidak terlambat untuk pinjar. Sedangkan opportunity yang bisa kita raih yaitu terciptanya kedisiplinan kampus. Sementara dari segi threat, kita bisa lihat bahwa meskipun budaya disiplin meningkat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pemberlakuan finjar untuk dosen sebanyak 2 kali akan berpengaruh pada pencapaian Tridharma. Sebab mereka hanya bisa berkecimpung di dalam lingkungan kampus dan ruang gerak mereka di luar untuk mengabdi kepada masyarakat menjadi terbatas. Itulah tadi pembahasan tentang nilai-nilai dasar bela negara beserta SWOT analisis di lingkungan kampus. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.